Dan lu pernah nggak sih Pak, ada mahasiswa KKN, waktu itu di IAIN. Waktu itu kita kan zaman BB-an kan. Zaman kita itu BBM-an ya? BBM-an. Makanya. Nah, gua suka sama itu guru KKN, mahasiswa KKN. Anjing, lu suka sama guru KKN? Bukan KKN apa sih? PKL gitu loh. Iya, PKL. PKL, IAIN. Lu kelas berapa itu? Kelas 2 SMA. Kalau orang KKN kan? PKL. Iya, PKL kan udah berumur gak sih maksudnya? Maksudnya kalau dibandingin sama anak SMA jauh gak sih? Ya, saya kan jauh. Heeh. Cuma 4-5 tahun lah ada lah kayaknya. Gue sempat suka sama lu, jangan kan sempat suka. Temen gue aja pacaran sama anak PKL. Posisi Ada. dia SMA. Maksudnya Pacaran sama ngalamin? anak PKL. Ngalamin. Depan mata gue langsung. Lu pacaran sama dia? Iya pacaran. Jadi pacarnya itu setelah dilepas KBM. Oh, setelah nggak di sekolah lah. Nah, setelah ada kegiatan. Tapi bener pacaran. Bener pacaran. Kampret. Itu yang KKN-nya siapa? Cewek cowok? Yang PKL-nya itu cowok. Suka sama temen gue yang cewek. Oh, berarti anak yang PKL yang suka. Suka. Yang ngeduluinnya. Nah, gue juga suka tuh sama si cewek itu tuh, ya kan. Gue minta, ya lu tau lah balik-baliknya SMA, ya kan. Gak ada jam paling ditunggu anak SMA itu adalah jam kosong. Ya kan kita bisa tidur di situ. Nah, PKL masuk lah, bangunin gue. Dan lu tau nggak apa yang dia ceplosin kalau gue waktu dia bangunin gue? Beb bangun Beb. Ya anjing gimana anak SMA nggak baper dipanggil ngomong Beb kayak gitu sama orang nggak kenal. Wah disangkanya ada apa-apanya nih suka nih sama gue ya kan. Makin dekat gue minta BBM, gue langsung dari poin gue minta BBM-nya sama itu. Sama yang KKN ini? Ada gue PKL. Misalkan gini, ada PKL cowok, Pak si Mbak ini ada nggak? Ada. Jam berapa pulangnya? Ini. Ya udah makasih ya. Emang kenapa sih? Mau minta BBM-nya. Gue langsung ngomong gitu. Nah pas satu jam nggak minta ke yang si itu aja? Nggak, lebih bagusnya langsung ke orangnya. Gua suka. suka. Yang ke orangnya ya? Ya kan, Mbak minta BBM-nya. Minta. Langsung dikasih? Langsung dikasih. Karena mungkin nggak berpikirnya nggak macam-macam mungkin ya. Tanya-tanya biar apa? Mungkin chat biasa gitu. Layaknya mahasiswa PKL dengan siswa gitu ya kan. Layaknya guru terhadap siswa lah. Ya kan, layaknya guru terhadap siswa ya kan chat biasa. Tapi ternyata setelah lama-lama si PKL ini kayak mulai tahu nih maksud gue minta BBM dia ada apa segala macam gitu. Ngechatnya itu ada tujuannya lah. Ada tujuannya gitu ya. Pas waktu itu diajak ketemu, gue minta ketemu. Waktu itu kan kantin itu kan selesainya kan kukutnya itu tuh jam 4 sore lah ya kan, jam 4:03 sore kan. Pulang sekolah jam 2-an. Jam 2 gue ketemu di kantin, ngobrol. Sempat ketemu di kantin? Ketemu di kantin. Jam KBM. Setelah KBM. Jam istirahat lah ya? Enggak, pulang sekolah. Oh, balik sekolah. Pulang sekolah setelah KBM. Nah, pas waktu itu ketemu di kantin ngobrol, gue langsung kayak itu. Gue tuh suka sama Mbak. Kata si Mbak gak bakal bisa. Lu nembak pas pulang sekolah? Iya. Terus? Goblok kan? Terus? Nah, terusnya itu kata si Mbak PKL-nya itu gak bakal bisa. Oh, dia ngomong gitu. Berarti sempat ada drama di sini ya? Sempat ada drama di kantin. Ya kan? Ya karena kita beda usia jauh lah gitu. Ya kan kata dia. Yang 4-5 tahun adalah ya? Dan dia pun juga mencari pacar itu bukan buat yang main-main, buat serius kata dia. Wah, kalau gitu mah ya udah teh. Tapi tetap bisa ini kan kita deket kan bisa. Goblok. Kalau gak dapet WA-nya, BBM dia gak aktif, ya udah gak bisa hubungan sama sekali sampai sekarang. Sampai sekarang? Nah, gue masih ingat dia anak IAIN ngambil pendidikan bahasa Indonesia. Oh, berarti pas masuk ke kelas ngajar bahasa Indonesia. Masih ingat kan? Mukanya masih hafal? Mukanya masih hafal, Pak. Anak Majalengka. Gue masih ingat anak Majalengka. Enggak, maksudnya di otak lu masih familiar banget ya? Masih familiar banget otak gue sama muka dia. Apalagi pas gue paling suka dia pakai baju bola. Klub Chelsea. Dia suka klub Chelsea soalnya. Lu pernah ngeliat dia main bola maksudnya? Apa gimana? Enggak, gue paling suka lihat dia pakai kaos bola. Klub Chelsea. Dia suka klub Chelsea. Dia punya. Maksudnya lu liatnya di mana itu tuh? Di medsos, media sosial. Oh, kepo-kepo gitu tuh. Ya, kepo stalking lah. Dulu kan zamannya Facebook, IG gitu ya kan. Bukan IG kayak Pet ya. Dulu iyalah. Facebook Pet ya. Twitter udah ada lah dulu mah. Twitter udah ada. Cuma lu gak main ya? Gua main Twitter juga, cuma sempat off 3 tahun. Aktifnya lagi tahun kemarin. Berarti lu belum nemu cara enaknya main Twitter ya? Belum. Gua bawa ngelihat anak-anak Twitter ngebacot aja ngelihat Twitter teman-teman itu teh gue ngebacotnya enak banget. Bebas banget gila anjing dia. Lu pengen ngobrol anjing goblok apa segala macam bebas banget gitu ya. Di Twitter ya? Nah, kalau di IG apa kan ya masih ada batasan gitu ya kan. Di Twitter mah enak banget anjing dia. Orangnya dewasa banget ya di Twitter. Dewasa banget gila. Banyak kata-kata kosakata baru yang di Twitter gue juga di IG gue belum nemuin. Tapi di Twitter gue
ada. Iya. Trendingnya update lagi ya. Trendingnya update lagi sebelum trendingnya ada di YouTube atau di IG udah ada di Twitter dulu bajingan. Apalagi kemarin tuh kasus yang si siapa tuh? Eric Colin. Eric Colin. Itu kan anjing banget. Ada tuh di IG si E, si J, si L. Gue bilang tuh ini apa sih anjing? Ya kan ada story temen tuh. Ya kan gini, ada nih di story IG temen gue, dia ngepostnya itu feednya itu tentang kayak gini bah. Jadi si E itu pacarnya tuh si J. Nah, si L ini temennya si J, ya kan? Si L ini suka nginep di tempatnya si E. Akhirnya si L sama si E ini pacaran, nyelingkuhin si J. Gue bingung pertama kali ini apa? Itu siapa? Itu siapa? Iseng lah gue buka Twitter. Lihat trending. Eric Colin selingkuh dengan Listi. Ya kan anjing. Gue lihat, oh ternyata si ini si J ini gue ikutin. Anjing tanya. Anti sensor klub ya di Twitter. Anti sensor banget. Langsung nembak orang ya kalau di Twitter. Langsung banget gitu, makanya anjing ternyata karena Twitter tuh kayak gini ya, kita bisa berekspresi mengungkap kata-kata kita itu. Jadi kalau di kehidupan nyata kita ngomongnya kayak gini, di dunia maya kita bontal. Tapi lu sempet gak pas main Twitter, lu mikir jangan sampai teman-teman yang lu kenal tahu Twitter lu? Pernah mikir kayak gitu gak? Pernah ada. Apalagi kalau misalkan cewek yang gue suka tahu Twitter gue, ya kan? Aib banget ya sih. Aib banget, pasti bakalan. Ternyata Bagas di kehidupan aslinya kayak gini. Takut saya jadinya. Takut banget itu anjing. Takut banget itu. Malah pengen teman-temannya itu di friendlistnya itu teman-temannya nggak kenal semua ya. Nggak kenal semua gitu ya. Beda cerita kalau di Instagram loh. Kalau di Instagram kayak ngefollow itu teman-teman yang kenal. Iya. Ya kan? Kalau di Twitter jangan sampai yang kenal tahu. Iya. Yang malah kita pengen itu pokoknya kita tuh pengen ngefollow atau nge-add Twitter, akun Twitter itu yang udah orang itu udah terkenal. Contoh maaf ya, Visa Besawi kayak apalagi Uus Pak. Iya. Frontal banget Pak. Iya kalau Uus ya. Di layar TV, di YouTube sama di Twitter beda banget gila anjing. Kayak itu. Frontalnya beda ya? Frontal beda banget gitu. Terus pas zaman SMA, selain lu pernah, ya hitungan lu pernah nembak orang yang lagi PPL lah ya? Lagi PPL itu. Selain itu ada nggak? Ya sekarang kita ngebahas masalah percintaan waktu SMA lah ya. Biar rada-rada seru nih. Oke. Ini Pak. Ada dari enggak gini aja biar lebih berurut. Pertama lu masuk SMA deh. SMA oke. Kalau di SMA gini. Kelas 1, waktu kelas 1 ada cewek yang gue suka. Kakak tingkat. Satu sekolah, kakak tingkat. Dia ada kipa. Nah kan. Nah pas waktu itu gue suka sama dia. Kan waktu zamannya mau ospek itu kan bawa hadiah lalu diserahkan kepada kakak panitia favorit. Oh, pada saat itu. Ya kan. Nah, gua waktu itu bawa bunga sama boneka. Ke sekolah anjing? Ke sekolah pas satu mos. Ngasih itu kan hadiah itu kan. Bunga sama boneka itu. Panitia kan dijajah. Panitia dijajah. Silakan teman-teman ngasih bunga ngasih hadiah kepada kakak panitia yang terfavorit. Gua langsung kasih ke cewek itu. Tapi teman-teman lu ada yang bawa boneka juga? Kagak ada, gua doang yang bawa boneka anjing. Sama bunga lagi gila, bunga mawar. Sama boneka ya? Sama boneka. Kan aneh banget anjing ya. Terus? Ya itu pada bawa ini itu kan. Bawa makanan paling banyak kan? Ya paling kayak Silver Queen bembeng gitu lah. Apa ya kan bawanya. Ini gua bawa boneka sama mawar. Gila banget lu pengen natain cinta atau pengen apa gitu kan. Ya cuma gimana ya kalau gua bilang paling kakak favorit gua suka sama dia ya gua suka sama dia gitu, ya kan. Dekat, gua minta WA-nya. Tapi di CC-in nggak waktu pas ngasih? Wah, pisan Pak. Di CC-in banget Pak, gua Pak. Cie. Sama yang panitia? Sama panitia, sama siswa-siswa. Anjing gua udah cie. Tapi gua di CC-in, tapi gak ada. Mungkin plat malu tuh udah keputus pas waktu SMP mungkin. Jadi CC itu apa sih? Bodo amat lah. Bodo amat lah gitu ya kan. Nah, di situ ya kan pertama tuh dekat ternyata nggak bisa. Nggak bisanya? Nolak. Dia nolak gua Pak. Oh, berarti lu udah ngomong kalau lu suka gitu? Enggak, gua suka gitu ya kan. Cuma dia bilang nggak bisa. Ternyata. Apa dia udah punya pacar apa gimana? Dia tuh orang yang tipikal nggak mau pacaran Pak soalnya. Oh, berarti lu salah, harusnya jangan nembak, harusnya ngajakinnya ta'aruf. Iya, harusnya kayak gitu kan. Iya. Cuma dia nggak mau gitu. Karena dia fokus waktu buat pendidikan. Oh, udah fokus sekolah banget ya? Sekolah banget lah, gila. Nah, awal gua mulai pacaran di SMA itu kelas 3.
Kelas 3 gue berarti kelas 2 itu sempat trauma pas ditolak. Pokoknya gue tuh orang tipikal susah buat jatuh cinta, Pak. Oke. Sekali jatuh cinta gue bakal serius ya kan. Kalau udah suka sama orang bucin banget lah ya. Wah, bucin banget, bucin parah gitu ya kan. Jadi ada teman gue, dia itu kan dulu kan zamannya Facebook tuh lagi booming. Gue juga buka mainnya Facebook ya kan. Gue bilang ke teman gue, ini siapa? Ya kan, dikenalin lah ya kan. WA apa bukan? BBM. Gue minta pin BBM-nya dia apa segala macam dari teman gue. Nah, lu gimana caranya PDKT cuma 2 minggu gak pernah ketemu sama sekali, tiba-tiba jadiannya lewat medsos. Tapi satu sekolah? Enggak, beda. Beda sekolah? Dia di SMK 1, gue di SMA Al-Azhar. Di SMK 1? SMK 1 Kegaung. Oh iya. Ya kan? Negeri itu mah SMK 1 mah. SMK Negeri 1 Negeri. Iya, sama negeri. Iya, negeri kan itu. Pokoknya itu, sorry. Lu kenalnya di mana? Facebook. Gue yakin dia tuh cantik. Karena apa? Dia temennya temen gue. Satu kelas. Berarti lu bisa nyari tahu di temen lu ini. Iya. Dia orangnya kayak gimana gini. Putih tak? Putih. Serius? Putih orangnya. Oh putih. Bla bla bla. Ceritain lah sama dia semuanya kan. Pas waktu itu, udah deh. Dekat. Ini ceweknya enak. Ya kan. Gue dekat cuma 2 minggu. PDKT cuma 2 minggu. Itu di chat doang? Di chat doang. Tiba-tiba minggu pagi kita tuh rencana tuh mau jogging. Minggu pagi, oke. Cuma ternyata si cewek awalnya yang siap bakal itu. Jadi gue tuh punya rencana, Pak. Minggu pagi. Oh, betul lu udah buat planning. Udah buat planning. Minggu pagi gue bakal jogging dan gue bakal nembak dia secara langsung. Dan itu pun pertemuan pertama gue. Perdana gue sama dia. Lu aneh gak sih anjing? Baru bertemu pertama kali langsung nembak aja. Ya kan? Dilalanya si cewek itu nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa jogging. Pas satu hari hanya. Ya udah anjing, daripada gue planningnya udah kebata kayak gini, gue bilang gue mau ngobrol sesuatu apa ya, gue tembak di situ deh. Ya kan, tembak. Sempet lah ada kata kenapa kamu suka sama saya bla 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 kayak gitu. Tapi kamu serius sempat pengen tahu alasannya. Iya, alasannya gitulah. Saya bilang kenapa kamu suka sama saya ngomong gak tahu. Loh kok gak tahu gitu ya kan, kata dia tuh. Oh, goblok kira ngomong gak tahu. Gue ngomong gak tahu. Loh, Kevin bilang gak tahu. Kok kenapa gak tahu? Pasti ada lah. Loh, emang kalau emang cinta kudu pakai alasan. Oke. Ya kan gue bingung di situ kan anjing. Kan gini aja, kalau misalkan cinta memakai alasan, contoh, kalau dia mencintai kamu karena kamu baik, karena kamu cantik, atau kamu putih, tapi di saat kamu sudah tidak baik atau tidak cantik atau tidak putih, pasti cowok itu bakal cari alasan buat ninggalin kamu. Tapi kalau misalkan ditanya alasan mencintai kamu itu karena apa, gak tahu. Berarti tulus itu benar. Ya emang karena cinta aja. Ya karena cinta aja gitu ya kan. Nah pas waktu itu akhirnya dia oke, asalkan kamu tidak nyakitin saya, kata dia. Ditima. Oh, bahasa ceweknya gitu. Ditima. Besoknya ketemu. Goblok kagak? Ada yang aneh gak di situ? Iya, lo langsung ketemu aja. Kenapa kemarin gak ketemu tuh? Aneh kan? Iya, gitu. Gue juga gak tahu, gitu. Gue juga aneh. Anjing, gue ketemu sama dia saat gue udah pacaran 1 hari sama dia, gitu ya kan. Canggung lah pasti gak sih? Pas awal. Terus pas ketemu gimana pas pertemu awal? Ya, kita waktukan sejam buat beradaptasi satu sama lain. Pas udah mulai itu ya udah. Itu jalannya kemana tuh? Waktu itu kita, tempat pertama kali kita ketemu dengan cewek itu ada di Markas, kafe Markas, jadi Cipto, kafe Markas. Oh iya. Cipto, depannya SMK 2 tuh. Itu jadi saksi makanya itu. Yang Markas yang outdoor itu kan? Iya, yang outdoor itu, ya kan. Janjian di situ. Rasa-rasa untuk ngebayar ini ada lah. Jadi pas waktu gua belum pacaran, gua kan kagak peduli dengan namanya nabung. Ya kan? Ya, sehari dihabisin. Yo buat uang jajan segala macam. Tapi kan saat gua pacaran, gimana caranya seminggu sekali gua kudu ngapel ke rumah dia dan gua kudu nyicipin uang. Nyicipin uang buat bayarin dia ya. Otomatis uang saku gua cicilin buat malam minggu. Lu sisipin sedikit buat malam minggu gitu kan. Wah, udah terkumpul malam minggu keluar. Oke. Oh, berarti secara enggak langsung lu pas pacaran sama anak SMK 1 Dawung itu, lu belajar gimana caranya nabung. Berarti ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya juga di situ. Terus itu pas lagi pacaran, itu pertama kali ya? Enggak. Ada lagi lebih goblok lagi. Gobloknya? Pas waktu gue SMP. Oh, ini balik lagi nih. SMP. Ada lagi pas gue gobloknya pas waktu gue SMP. Facebook tuh di zaman gue SMP itu booming banget. Iyalah. Ya kan? Temennya gak kenal gue follow, gue segala macam. Pokoknya temennya harus banyak lah. Temen gue udah banyak aja pokoknya ya kan.
cewek-cewek gue DM, gue messengerin, messengerin apa segala macam. Gue kenal sama salah satu cewek, gue chat dia apa segala macam di messenger, bla 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 bla, minta nama WA minta nama HP dia, gue SMS-an sama dia, gue jadian sama dia. Sama aja di sosmed juga? Di SMS. Dan itu pun gak pernah ketemu sama sekali. Lu tau itu orang mana gak? Tahu itu orang Cirebon Kota. Karena kita kenalan di situ, tanya alamat dia tinggal di mana apa segala macam. Ya pokoknya zaman dulu tuh goblok banget, Pak. Zaman dulu goblok banget. Gimana caranya gue tuh kenalan sama dia, gue yakin dia orang mana segala macam itu hanya melalui ini doang gitu. Medsos doang gitu. Tapi gak sempet ketemu? Gak sempet ketemu sama sekali. Bahkan sampai putusnya. Ketemu gak pernah. Ini pacaran, deket pacaran sampai putusnya gak pernah ketemu? Gak pernah ketemu. Ya dibilang masa-masa ingin mengenal nama pacaran kayak gimana sih, Pak? Nah kan SMP. Nah mulai ketemunya pas waktu SMP. Tapi lu pengen ketemu gak sebenarnya? Maksudnya berusaha untuk ketemu gak? Nah ada gue kan cerita sama teman gue ya kan. Ini gue pacaran sama si ini, kamu kenal gak? Wah kenal gas. Kenal sama cewek ini mah ya kan, kata dia tuh. Ternyata satu teman juga sama dia ya kan. Nah minggu pagi dia tuh sering namanya kan dulu pelabuhan kan dipakai tuh buat bulan puasa ya, jalan-jalan pagi main petasan macam ya kan. Nah minggu pagi mereka tuh pada jajan di pelabuhan gitu kan. Ternyata si cewek itu datang nyariin gua katanya situnya. Oke. Nah kalau gua kan tipikal orang yang malas bangun pagi. Ya pada kan? saat itu ya kan malas bangun pagi di hari Minggu ya kan. Nah gua bilang, oh cantik tak, iya gini semacam. Dan belum kita ketemu sama sekali gitu loh. Belum ketemu sama sekali. Pada ngomongnya cantik aja teman gua, cuma gak tahu cantik bener apa enggak gitu ya kan. Ya gimana caranya gua tuh ngerasain yang namanya pacaran tuh seperti apa sih. Itu berapa bulan? Gak nyampe sebulan kayaknya. Gak nyampe sebulan. Yang penting tahu rasanya pacaran aja, panggil-panggilan sayang di dalam medsos gitu aja. Udah gitu aja gua sih. Oh berarti awal-awal lu pengen ngerasain doang ya? Iya gitu, belum terjun langsung lah. Kayak kemarin. Lu mutusin apa diputusin? Rata-rata diputusin. Mungkin yang pertama itu lu diputusin gara-gara dia mau tahu tapi lu nggak bisa mungkin. Gue mutusin kalau yang pertama. Oh lu yang mutusin? Kesannya gue diputusin. Lu mutusinnya karena? Ya karena aku bilang nggak boleh pacaran sama orang tua aku. Oh Ira alasannya gitu? Alasannya kayak gitu. Ada sih emang, ternyata udah terasa kayak gini ya udah. Nggak, maksudnya lu ngomong kayak gitu tuh emang nggak mau pacaran apa emang kayak gimana gitu? Emang udah bosan aja. Bosan nggak ketemu? Bosan emang pacaran kayak gini-gini aja ternyata. Oh berarti pacaran tuh tidak sesuai ekspektasi lu gitu? Iya gitu loh ya kan. Pacaran aja gini-gini aja. Sama aja kayak gak pacaran gitu ya kan? Iya sama aja kayak gak pacaran gitu ya kan. Ya udah putus aja deh. Alasannya apa? Orang tua gue gak boleh pacaran sama gue. Masih SMP ya. Terus? Lu masih SMP. Apa gue juga ngomong kayak gini ya. Gue ngomong kayak gini dulu. Saya masih SMP. Belum bisa nyari uang apa segala macam. Terus tiba-tiba pacaran. Duit dari mana coba ya kan. Mau minta uang jajan untuk mingguan ke siapa coba ya kan. Udah gak usah pacaran. Gue ngomong kayak gitu. Ke cewek gue yang mantan gue sebelumnya. Itu ya kan. Akhirnya ya gue ngomong kayak gitu ya udah putus gitu aja gitu. Tapi lu masih inget gak orangnya? Enggak, lupa kalau yang pertama. Kalau yang pertama lupa. Itu SMP mana kira-kira? Gue di SMP 5, dia SMP Wahidin. Oh berarti pacaran lu gak jauh-jauh dari Wahidin lah ya? Gak jauh-jauh dari Wahidin. Ya itu SMP. Itu yang pas pertama di SMP? Oh berarti pas SMA udah cuma satu doang? Yang pertama ditolak sama mahasiswa yang lagi PKL. Kedua pacaran. Udah? Pas kuliah? Di Jogja sempat? Juga enggak. Di Jogja enggak? Karena Jogja hidup gue kelam banget. Di Jogja udah parah habis lah. Parah habis. Udah habis. Bulanan tuh habis. Jogja tuh. Habisnya juga gak sadar buat apa. Ya kan. Tiba-tiba. Gak ada bekas ya? Gak ada bekas aja tiba-tiba ya kan. Baru juga dikicas. Besoknya habis. Dah. Iya. Aneh aja pas kira-kira pengen makan. Ngeluarin dompet. Punya 5.000 ya. Udahlah angkringan. Angkringan. Oke berarti serunya pas lagi di Cirebon ya? Nah di Cirebon. Pas awalnya? Ketemunya itu di saat kita PKKMB fakultas. PKKMB fakultas. Ya. Berarti pas pertama Ira masuk berarti? Enggak dong. Gue tingkat 2. Gue panitia. Oh panitia. Posisinya panitia. Dia di tingkat 2. Kan? Waktu itu kan gue humas. Oh ini fakultas nih ya, bukan universitas ya? Gue kan waktu itu kan humas. Ya berarti kan? anak FISIP juga? Anak FISIP juga. Gue itu humas waktu itu. Ya kan, dimana kotak-kotak maba anak FISIP. Pastikan kalau segala informasi itu satu pintu dari anak humas. Dari line. Gue tuh bikin line chat. Datangnya informasi ya? Nah, gue tuh bikin line at line. Yang chat 20 bisa banget itu ya kan. Nah, jadi gue ngasih informasi ke macam. Gue iseng-iseng, Pak. Iseng-iseng ngeliatnya ada yang cantik enggak. Ada nih. Gue coba iseng kenalan lah di situ. Ya kan. Nah, yang ini lebih ekstrim. 3 3 hari PDKT. Ketemu di bioskop. Jadian di bioskop.
Berarti lu pertama nyari, ngechat, besoknya nonton, besoknya jadian? 3 hari pokoknya. Gue chatan sama dia 3 hari. Oh, chatan dulu 3 hari baru jadian? Baru jadian. Itu berarti itu udah kelar MOS itu? Udah kelar udah PKKMB? kelar PKKMB fakultas. Menuju KBS. KBS. Oh, KBS yang kemah itu. Kemah bakti sosial. Ya kan? Pokoknya gue jadian sebelum KBS aja sama dia. Nah, gue chat alasannya gini, sama kayak cewek-cewek yang gue tembak sebelumnya. Alasannya kenapa? Ya gue bilang ya, gue bingung. Gue suka sama cewek tuh gak ada alasan, selalu gak ada alasan. Kalau gue sayang cinta sama dia, selalu gak ada alasan. Kalau ditanya alasannya apa, gue jawab malah gak tahu alasan gue tuh kenapa gue suka sama cewek itu, ya kan? Ya tiba-tiba aja cinta saya, udah. Gitu. Terus gue di film, di tengah-tengah film gue bilang, oh lu nembaknya pas lagi nonton? Lagi nonton. Mau gak jadi pacar saya, ya kan? Ya seperti kok kayak gitu sih, ya kan? Ya bla 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 bla. Ya udah mau bisa dipacaran. Gitu dong? Iya. Aneh banget kan? Aneh banget. Itu berapa bulan itu? Itu tuh ada 2 tahunan. 2 tahun? 2 tahunan. Ya berarti lu kayak pacarannya bener-bener gak sih? Kalau 2 tahun lama, 2 tahun mah. Ya kan gue bilang, kalau gue itu tipikal orang kalau udah serius suka sama dia, gue bakalan gitu. Kayak bakal mempertahankan lah ya. Iyalah, bakal mempertahankan. Pahit asamnya ini gue udah tahu semua. Gitu. Berarti lu posisinya diputusin ya berarti ya? Setiap pacaran gue selalu diputusin. Berarti yang 2 tahun ini perjalanannya seperti apa? Kayak pada umumnya orang pacaran aja sih. 2 tahun ya? Berantem, sering lah apa segala macam. Oh, waktu itu sempet saya kayak ajak dia buat gabung ke Omawa yang saya masukin gitulah ya kan. Ya saya masuk gitu gabung, cuma dia gak mau. Dia tipikal orang yang gak suka organisasi. Terus sukanya? Main-main biasa aja, kuliah pulang. Main nongkrong. Tapi cepet ada salah satu janji yang belum saya ucapkan ke dia sih. Maksudnya belum saya laksanakan ke dia. Waktu itu dia ngajak main ke Bandung. Pas kuliah nih? Pas kuliah, cuma gue belum melaksanain. Ke Bandungnya ngapain? Main, liburan aja gitu. Dia 1 tahun lebih tua dari 1 tahun lebih tua daripada gue. Dia kelahiran 96. Lebih tua tapi kalau di kampus angkatannya lebih muda. Angkatan lebih muda dia. Kalau gue kan angkatan 2015 ya kan, lahir tahun 97, pas lah. Nah dia itu tahun 96. Tapi angkatannya muda. Angkatan muda. Berarti sekarang dia masih KKN, berarti mau KKN? Udah mau skripsi juga sidang sama kayak gue. Sama hitungannya? Hitungannya sama. Berarti gue kan hitungannya gue kan cuti setahun, berarti gue gabung ke angkatan 2016. Iya. Hitungannya kan lu cuti setahun, jadi hitungannya sama lah sekarang. Sama sekarang sama dia. Berarti lulusnya sama. Cuma ya canggungnya itu kalau misalkan ketemu di kampus ya diam-diaman. Saling pandang pun gak mah. Saya kayak udah biasa aja gitu. Kayak saya tuh pengen ngajak ngobrol sama dia. Cuma ya gak tahu kenapa. Kalau ngelihat dia tuh kayak canggung, gue takut. Gitu loh. Takut aja karena dia pun ngebuang muka sama gue. Oh, tapi lu pengen bersikap biasa aja bersikap biasa aja gitu. Pengen kayaknya hai gitu aja takut gitu. Makanya sesekali kayak ada jarak-jarak yang dijaga gitu kan. Iya, kayak ada benteng gitulah. Mungkin dia udah punya pacar mungkin. Kayak gue tahu informasi sih udah punya pacar. Gue gak tahu, gue belum nemu IG-nya dia soalnya yang baru. Tapi lu tahu dia punya pacar tahu? Udah tahu. Satu kampus juga? Enggak, beda kampus. Apa udah kerja apa? Kemungkinan udah kerja kayaknya deh. Berarti dia mungkin nyari yang orang pengen serius mungkin? Ya, kayaknya sih. Apa lu waktu pas pacaran main-main aja? Gua main-main aja waktu SMA waktu kuliah. Tingkat 2. Main-main doang 2 tahun tuh. Iya, pacaran biasa aja pada umumnya, enggak serius banget buat ke jenjang pernikahan, enggak, maksudnya serius itu kan udah pacaran sama satu ini aja sampai akhir gitu. Serius kan bukan berarti nikah juga. Ya serius gua kayak gitu. Cuma kan mungkin pemikiran dia itu serius itu buat ke jenjang selanjutnya mungkin. Jenjang pernikahan. Kalau gua ditanya posisi pada saat itu ya gua belum bilang siap. Ya jelas lah ya masih kan. Masih kuliah. Ya, kecuali lu posisi itu udah kaya mungkin bisa aja. Gua udah jadi anak kayak Zeus ya gak masalah gitu ya mungkinnya. Cuma ya posisinya gue belum siap aja. Walaupun di saat lulus SMA gue udah di mandiri buat nyari uang sendiri, jajan sendiri. Ya cuma gue belum siap aja. Pokoknya cita-cita gue kan gini, sebelum gue nikah gue pengen bangun rumah dulu. Kalau bisa, kalau ada rezeki. Jadi gitu. Biar enak lah ya. Biar tinggalnya itu di rumah sendiri itu kan ya. Kayak gitu. Biar nggak apa sih namanya kalau cowok tuh? Numpang. Ngintil keluarga.
mau geraknya tuh susah tuh, nggak enak, serba-serba dibatasin. Kalau punya rumah sendiri kan ya enak lah hitungannya. Bebas lah. Berarti itu lu pas semester 2 ya? Pas lu pacaran tingkat 2 itu. Setelah itu? 3. Setelah itu udah ada lagi gua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti yang terakhir itu yang 2 tahun itu? Hitungannya gua udah 3 tahun jomblo berarti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya 3 tahun ada ya. 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih gua jomblo. Mau ke 4 tahun sekarang. Mau 3 tahun lebih. Dan lu sibuknya apa pas di jomblo itu? Berteman. Mungkin lebih aktif di organisasi yang lu ikutin itu ya? Iya. Apa kerja itu? Enggak. Gua mulai kerja itu pas waktu gua tingkat akhir. Pas yang di kopi sih? Oh, tingkat akhir. Betul kan gua sekatan sama Kindi lah. Iya, tingkat akhir itu ya? Pas di kopi. Nah, disitulah gitu kan gua kayak kenal sama cewek. Tapi hanya batas kenal aja, belum sayang. Belum suka. Dan tahu Pak, gue tuh anaknya traumaan. Setelah putus itu, gue jadi takut buat kenalan sama orang baru cewek. Pas pacaran yang 2 tahun ini? Setelah putus. Takutnya? Gak tahu, ada trauma tersendiri aja. Traumanya tuh kenapa? Maksudnya lu pernah diapain biar sampai lu trauma? Sakit aja diputusin gitu, lagi sayang-sayangnya. Tiba-tiba diputusin kayak gitu kok. Oh berarti lu lagi sayang-sayangnya pas 2 tahun ini Diputusin, ya kan? Gara-gara dulu nih, gara-garanya apa? Ya dia minta yang serius gitu loh, yang buat nikah. Ya mungkin tuntutan orang tuanya mungkin ya. Ya gue bilang aja gue belum siap gitu, ya kan? Nah ya terusnya pas waktu itu gue setelah putus sama dia ada setahunan kayaknya gue gak mau kenalan sama orang baru. Gak mau kenalan sama cewek lah ya? Ya cewek lah gitu ya kan. Bahkan ada nih ya, misalkan contoh saya ikut komunitas atau kelompok sukarelawan, ada cewek kayak gitu. Cewek itu tuh senang berbawa apa segala macam. Dia ngajak salaman, saya gak mau. Gini doang dah tangan. Tangan gini aja udah. Salaman. Sampai dia ngamuk. Kamu kenapa sih gak mau salaman sama saya? Gak apa-apa gitu ya kan. Terus? Kenapa sih? Emang saya tuh kenapa? Gitu sama kata cewek itu tuh. Gak apa-apa, saya gak mau gitu ya. Bukankah kamu aja kan ke semua cewek? Emang kamu ini, apa katanya Islam banget ininya? Dibilang Islam banget hanya Allah yang bisa menilai. Wah, udah bahasa apa nih? Ya alasannya supaya nggak mau pegangan tangan aja gitu. Gimana caranya sebisa mungkin cari alasan gitu. Karena emang kita tahu aja takut posisi saat pada saat abis putus 2 tahun itu. Nah setelah 1 tahun ya coba deh untuk bandingkan diri ya kan. Maksudnya traumanya ini apa karena lu tuh ngerasa disakitin apa ngerasa gimana bisa sampai lu tuh nggak mau deket-deket cewek gitu tuh maksudnya? Disakitin mungkin salah satunya, dikhianatin salah satunya juga. Sampai lu nggak mau kenal sama cewek lagi kan? Iya. Kalau misalnya trauma nggak ada alasannya nggak mungkin lah kayaknya. Mungkin lah itu trauma. Iya. Apa itu? trauma apa? Kalau trauma, misalnya trauma takut sama kucing, nggak mungkin pernah dicakar. Ya kan. Atau Kalau pernah sekarang apa? kita trauma kan ada sebab akibatnya gitu kan. Nah traumanya saya juga ada sebab akibatnya ya apa dikhianati, diputusin lagi sayang-sayangnya kan bisa jadi salah satu faktor. Nah sampai akhirnya lu nggak mau, bukan nggak mau menjaga jarak sama cewek di saat abis lu putus itu. Karena gue menjaga perasaan cewek yang abis putusin gue. Takutnya nanti lu jadian nggak lama putus lagi ya. Iya kan karma ada. Iya. Aduh kentut lagi nih. Nah itu. Tapi setelah yang abis deket itu masih ada? Mencoba mendekat atau apa gimana? Mencoba mendekati ada. Cuma ya itu selalu ada penghalang. Penghalangnya? Orang tua kah? Bukan. Ternyata sih ada juga pesaing lagi yang suka sama Buset, dia. Pesaing lagi udah kayak bisnis ya? Udah. Pokoknya gue suka sama si cewek. Mulai ngebuka lagi nih perasaan sama si cewek ini. Cuma yang anehnya si cewek ini ternyata suka sama orang lain. Dan ternyata si orang lain ini salah satu teman gue. Kalau gue tipikal daripada gue ribut sama teman gue gagal, lebih baik gue mundur. Mending ngalah lah ya. Mending ngalah aja lah, udahlah. Tapi sempat lu ngerasain kayak gitu sempat? Sempat Pak. Berapa kali tuh? 2-3 kali kayaknya sih. 2-3 kali. Kalau gue nggak pernah sih kayak gitu. Hah? Gue nggak pernah. Kalau misalnya deket sama cewek terus ceweknya suka sama teman gitu nggak pernah sih. Mungkin bapak belum nemu aja. Iya belum nemu aja sih. Ya kan. Tapi semoga aja enggak lah daripada nanti rusak ya kan. Rasain Pak supaya enak. Biar tahu gitu. Oh caranya. biar lika-liku percintaannya itu. Biar rasanya ngalah tuh kayak gimana gitu demi teman dengan kayak gitu. Kayaknya pas pacaran tuh gue udah sering ngalah nggak sih kalau cowok mah, ya kan?
Ya karena kan Pak ada pepatah mengatakan cowok selalu salah. Ya kan? Jadi gitu. kalau cowok ngalah ya itu emang udah fashion kita sebagai cowok. Udah kodratnya mungkin. Jadi kalau kamu tuh kenapa sih nggak pernah ngalah? Maaf ya itu fashion kita ngalah. Jadi jangan sampai ngomong kalau cowok itu nggak pernah ngalah. Cowok itu selalu ngalah sebenarnya. Cowok selalu salah, selalu ngalah dan selalu melindungi. Karena apa? Kalau kita ibaratkan cowok dengan wanita, cewek itu adalah mutiara. Kalau cewek ya kan, cowok adalah emas. Emas, kalau kita dihancurkan, dileburkan, itu masih ada nilai harga dirinya dan masih tinggi. Kalau emas. Tapi, masih ada harga jualnya lah. Masih ada jualnya dan tinggi. Kalau mutiara, kalau lecet atau hancur, itu harga nilainya turun ya, rendah. benar. Makanya itu, saya mengibaratkan cowok sebagai emas dan cewek ada sebagai mutiara. Yang harus kita jaga, kita rawat. Iya, jangan sampai harganya turun gitu. Iya, jangan sampai harganya turun karena nanti jualnya susah. Ngejual itu sebagai mutiaranya. Ya, kalau cewek ya masa dijual. Ya gak boleh kayak gitu lah. Tapi lagi banyak juga sih ngejual cewek. Aduh ya Allah, maaf ya Allah. Tapi abis deket dari situ udah terakhir itu. Terakhir deket sama cewek. Masih mencari juga sih. Cuma ya masih sama aja dengan maksudnya masih dengan masalah yang sama. Cewek itu suka juga dengan cowok yang lain. Tapi udah nggak takut. Takut sih udah enggak, alhamdulillah. Udah berapa ya? 4-5 tahun? 3 tahun. 3 tahun ya berarti udah. 4 tahun malah. Ya trauma bisa dibilang traumanya udah hilang lah ya. Ya traumanya udah hilang. Gua tuh trauma tuh setahunan kayaknya. Setahunan. Berarti hitungannya sekarang lu pengen punya pacar atau emang ya ngalir aja? Pengennya sih pengen punya pacar karena keluarga juga udah nanya nggak enak. Apalagi keluarga besar. Lu tahu ada pertanyaan yang bikin semua cucu di keluarga itu shock. Gara-gara? Jadi nenek gua itu kemarin pas waktu Idul Fitri kemarin, nenek gua tuh dikumpulin lah cucu ya kan sama nenek gua. Nenek gua ngomong kayak gini, aduh, ini gua cucu kebesar nomor 2, ya kan. Ini cucu-cucu batu udah pada gede, udah pada dewasa, udah pada kerja, udah pada lulus kuliah segala macam. Kapannya Mbah punya cicit? Bahasanya pengen punya cicit. Nah sama ibu gua didukung lagi lah itu kata-katanya. Iya kapannya bunda punya cucu? Anjir gua langsung mendadak shock dong. Gila. Yang cucu yang pertama sih? Hah? Cucu yang pertama? Cucu pertama itu ada teteh gua lulusan UGM. Sekarang dia kerja di Disperindak. Tapi belum nikah juga? Belum nikah juga. Ya berarti yang cucu pertama dulu lah. Harusnya kan cucu pertama dulu. Cuma kan ya gimana sih Pak? Cucu ketiga aja tuh udah lama tapi gak jadi nikah. Ada cucu ketiga. Udah lamaran. Udah ngumpulin si modal siap nikah. Tapi gak jadi. Gara-garanya? Pif gak tau loh. Katanya sih gara-garanya terlalu lama. Lamarannya maksudnya gimana sih? Lamarannya kelamaan. Terlalu lama untuk nikahnya. Kalau lamaran sih udah. Jadi dari lamaran itu untuk menikahnya itu waktunya kelamaan. Lama banget. Jadi kudunya kalau lamarannya itu Minggu, Kamis udah nikah lah. Iyalah Kamis lah gitu. Nah, ini mah nunggu minggu depan sampai gak jadinya. Ya sampai kata nanti gitu aja. Kami kelamaan di situ. Jadi gak jadi nikah. Jadi menekan ke cucu pertama, cucu kedua untuk nikah. Supaya punya cicit. Ya, supaya punya cicit. Tapi kakak lo sendiri gak berpikir nikah gitu? Gimana? Kakak lo sendiri yang pertama? Teteh gua ya berpikir nikah juga lah. Pastilah teteh gua berpikirnya buat nikah juga. Teteh gua tuh udah mateng, Pak. Cuman belum siap? Bukan belum siap, belum ada jodohnya. Tapi kalau ada mah ya gas-gas aja lah ya. Ya kalau ada sih gas-gas aja. Untuk juga udah pada ngestuin semua kok. Berarti hitungannya nanti yang nikah ya kebanyakan kalau nikah tuh cewek dulu gak sih? Ya harusnya cewek dulu gak ya di keluarga besar tuh ya? Biasanya cewek dulu. Kalau emang di bawah lu juga ada cewek misalnya, biasanya cewek dulu sih biasanya mah. Cuma gak tahu tuh, mungkin salah satu keluarga gue bakal matahin persepsi seperti itu. Iya, cewek dulu cowok tiba-tiba dulu. lu barangkali dia minggu depan nikah kan nggak tahu ya kan. Ya, amin. Minggu depan nikah amin. Tapi fokus lulus dulu lah. Ya fokus lulus dulu. Fokus kuliah dulu. Kerja, bangun rumah baru nikah. Biar ngapa-ngapainnya enak lah ya. Iya betul. Kalau di rumah orang tua kan asa gimana gitu. Takutnya ada yang nguping. Wah. Berisik. Ini suara apa nih? Kok suaranya kayak enggak asing. Kayaknya suaranya kita pernah nih. Kok itu kasusnya kok jotan sih kenapa?
Aduh kacau. Ini obrolan malam nih, udah obrolan tengah malam.